Terapinya ada? Mungkin belum ada gene terapi. Tapi apakah kita tidak peduli dengan penyakit langka? Terima kasih, nama saya Gunadi dari Universitas Gadjah Mada, Rumah Sakit Sarjito. Ya, penelitian genomik sebetulnya menjadi menarik karena dari sisi sains kita bisa belajar memahami, understanding mekanisme suatu penyakit. Tapi kemudian karena saya juga seorang klinisi, maka manfaat-manfaat yang tadi dari sisi sains itu meningkat menjadi transaksional, menjadi suatu pelayanan ke pasien, diagnosis, prevensi, bahkan untuk mengarahkan terapi yang bersifat presisi atau precision medicine. Penyakit langka definisinya jika diderita pada populasi kurang dari 1 dari 2000 populasi. Jadi artinya kalau kita ada 2000 aja, 1 berarti dia penyakit langka. Saat ini diduga 13 juta warga negara Indonesia hidup dengan penyakit langka. Meskipun dikatakan penyakit langka, tapi pada 280 juta karena populasi kita besar, sehingga muncullah angka 13 juta. Ini kalau kita bandingkan dengan populasi lain, tentunya kita menjadi sangat signifikan jumlahnya. Sampai saat ini sudah teridentifikasi mungkin hampir 10.000 penyakit langka. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Pertanyaan bagaimana Indonesia? Indonesia mungkin baru sekitar ratusan. Salah satu yang mungkin menjadi penyebab belum mencapai angka ribuan karena teknologi diagnosisnya saat ini mungkin belum pada tahapan genomik pendekatannya. Ingat bahwa penyakit langka 80% mempunyai background genetik. Artinya ada peran nih NGS Genomic Analysis. Nah, harapannya dengan program pemerintah menunjuk Rumah Sakit Sarjito sebagai genomic hub untuk penyakit langka, maka ini bisa meningkatkan peluang untuk memangkas yang namanya diagnostik odise. Diagnostik odise itu saat ini di Indonesia rata-rata, mungkin di luar negeri juga, tanpa pendekatan teknologi NGS minimal 5 tahun. Bayangkan, seseorang sakit harus menunggu 5 tahun, berputar mungkin dokter shopping, tidak tahu sakitnya apa. Tapi dengan pendekatan NGS itu bisa dipangkas bahkan dalam hitungan minggu sudah tahu diagnosisnya. Menjadi penting ini kenapa? Karena kita tidak hanya berbicara ada terapinya atau tidak ya, tetapi manajemen itu tidak hanya berbicara terapi. Manajemen itu bagaimana pencegahan, bagaimana kemudian merencanakan pernikahan, merencanakan calon putra-putrinya. Itu merupakan bagian genetic counseling yang itu penting dalam manajemen penyakit langka. Jadi jangan dianggap bahwa penyakit langka tidak ada terapinya. Berapa sih yang ada obatnya? Bukan seperti itu. Terapi gene terapi itu hanya salah satu komponen dari manajemen penyakit langka. Tetapi beyond dari terapi adalah bagaimana mempersiapkan keluarganya kalau misalnya dia mempunyai anak dengan penyakit langka. Penyakit X misalnya. Oh, maka dia tidak bisa hidup di daerah panas. Dia harus sedia minum terus dia sekolah karena dia misalnya menderita penyakit ectodermal dysplasia. Dia ada kelenjar-kelenjarnya sedikit, kemudian rambutnya sedikit, giginya sedikit, maka itu adalah manajemen penyakit langka. Terapinya ada? Mungkin belum ada gene terapi. Tapi apakah kita tidak peduli dengan penyakit langka? Jelas peran krusial sangat penting dari pendekatan teknologi genomik untuk diagnosis penyakit langka karena 80% penyakit langka mempunyai dasar genetik. Jadi artinya benang merahnya jelas. Dasar genetik, genomic analysis, NGS. Karena kebetulan institusi kami Rumah Sakit Sarjito ditunjuk sebagai hub penyakit langka, saat ini kami fokus pada analisis genomik untuk penyakit langka. Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan adaptive sampling. Tetapi kami dalam fase optimalisasi. Belum sampai pada menemukan patogenik varian apa. Jadi kami masih dalam pengoptimalisasi bagaimana adaptive sampling ini betul-betul ideal untuk menentukan genotype dari suatu fenotype penyakit langka. Saya yakin ke depannya kami mampu untuk menegakkan diagnosis penyakit langka dengan pendekatan adaptive sampling. Ya harus dengan kerja keras dan dukungan ya. Kami mengalami sendiri challenge dan pengalaman waktu menggunakan teknologi ONT untuk penyakit langka. Kalau kita bicara eksperimen NGS, itu kan nomor satu QC dari DNA. Nah ternyata kami juga bermasalah nih di QC DNA. Untuk adaptive sampling tadi, kita gabungkan antara eksom dengan adaptif, itu ternyata nggak bisa. Artinya, kita memerlukan tambahan reagen di luar dari sistem ONT. Kalau kita ingin menggunakan tetap pendekatan dengan exome sequencing. Tidak kalah pentingnya adalah bioinformatics. Bioinformatics itu diperlukan sangat krusial dalam teknologi NGS ini. Kenapa? Karena yang menentukan kurasinya, anotasinya, apakah betul-betul ini sesuai dengan fenotype yang ada. Kenapa
Kenapa? Karena pengalaman kami, kalau itu bermasalah bioinformaticsnya, kurasinya, maka kita tidak bisa mengcapture yang kita inginkan, yang sesuai dengan phenotype. Itu kami juga mau punya pengalaman seperti itu. Setiap kebijakan yang berbasis sains, kebijakan itu berbasis bukti, artinya berbasis penelitian. Sains itu penting karena dia merupakan core dari segala sesuatu fenomena. Bagaimana menjelaskan suatu fenomena, maka itu kita bicara sains yang ada di kehidupan kita. Seperti itu.